Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom dimanapun kita berada saat ini. Shalom, damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang melampaui segala akal dan logika kita manusia. Itulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Setiap anak-anaknya yang mengasihi dan mencintai Dia dengan kesungguhan hati kita masing-masing. Haleluya. Shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian di hati setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Damai sukacita yang Tuhan berikan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, itulah yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Halo, shalom. Bucan-bucan yang sudah masuk pada saat ini, shalom Elohim, shalom. Mempelai menyapa yang sudah masuk pada saat ini, bucan Rosabella, shalom Elohim, mempelai ilahi yang cantik, elok dan mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom bucan Redgirl, shalom bucan Juli, bucan Era Christina, shalom Elohim. Yang cantik penuh sinar kemuliaan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam juga cantik. Ucap kalau Yeshua, shalom Elohim, mempelai tercantik saya Bapa Yahweh, shalom. Ucap Julis, shalom Elohim, mempelai ilahi, selamat malam juga sayangnya. Semuanya selamat malam ya, menyapa Saudari Adel, shalom Elohim, mempelai Bapa Yahweh. Ucap Kristian, shalom Elohim, sama telah menyapa mempelai pada saat ini. Mempelai ini live dadakan karena sangat penting ya, mempelai rasa untuk kita mengupas hadis tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu di akhir zaman ini yang ada pada saat ini Bapak Ibu, dengan berbagai pengajarannya yang tidak sesuai dengan standar ilahi, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka mengajarkan di tengah-tengah dunia ini. Namanya juga nabi palsu. Haleluya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu banyak berkeliaran saudaraku ya. Haleluya, haleluya, shalom. Bucan Adenansi, bucan Anece, bucan Alin, bucan Angela, Amerikan, semuanya. Mempelai tidak baca satu persatu, pada intinya semuanya menyampaikan shalom Elohim, mempelai ilahi, mempelai Yesus Kristus yang dikasihi dan dicintai Bapa Surgawi. Selamat malam juga sayang. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, amin. Bucan Martata, Omalin yang cantik semuanya telah menyapa. Bucan Lorina, kasih karunia Tuhan Yesus. Intinya menyapa mempelai persingkat waktu untuk membahas guru-guru palsu, nabi-nabi palsu pada saat ini berkeliaran dengan berbagai versi pengajarannya yang menyesatkan umat Tuhan, saudaraku. Tuhan, mari kita resapi lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Gloria Tuhan, gloria, terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini, berinkarnasi jadi manusia. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di hati kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, rohnya ada bersama dengan anak-anak yang mengasihinya. Tebusku, kau datang ke dunia. Kau rela berikan
Menyala abangku, menyala roh kita ya. Api telah berubah menjadi api roh kita ya saudaraku, dalam bertugas di dunia. Halo shalom Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang ganteng, Ibu-Ibu yang cantik. Walaupun mempelai tidak menyebut nama, nanti sebentar mempelai scroll kembali ya Bapak Ibu. Kalau mempelai ingat lagi, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan pada saat ini saudaraku. Kita berinteraksi dengan dua alam Bapak Ibu, saudaraku. Kita masuk di alam yang lain ya. Saya ajar Bapak Ibu untuk berinteraksi dua alam, alam roh, alam dunia nyata saudaraku ya. Alam mata jasmani, fisik, dan alam roh yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani tetapi bisa dilihat oleh mata iman. Jikalau mata iman Anda terbuka, jikalau mata iman Anda telah diasah, maka Anda akan melihat. Jikalau mata iman Anda buta, ya tetaplah buta mata Anda ya. Tidak akan melihat apa-apa, tetapi apabila mata iman Anda terbuka, Anda akan melihat. Haleluya. Biarlah kuasa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim memenuhi ruangan ini, hadirat Tuhan bekerja siang dan malam, detik per detik. Haleluya. Dia lahir di hatimu saudaraku. Dia ada bersama-sama dengan kita. Rasakan kehadirannya. Rasakan keindahan cintanya. Rasakan keindahan kasihnya. Oh haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Dia lahir untuk kita. Dia ada untuk kita. Dia ada di hati kita masing-masing. Kau lahir di dunia, datanglah, kau datanglah, penebus dosa. Bergembira, hatimu yang bergembira. Harusnya engkau bergembira dengar kabar dia sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Dia sudah ada bersama-sama dengan manusia. Ada di tengah-tengah manusia, saudara. Likan demi manusia. Dia rela disalibkan untuk seluruh dosa umat manusia, saudaraku. Pujian yang sungguh indah. Haleluya. Biarlah rohmu bersuka cita, saudaraku. Dia rela menebus dosamu dan dosaku. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, amin. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, amin. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hatimu, siapkan hatimu Tuhan. Menyambut Tuhan di hatimu. Haleluya. Haleluya. Bersukacita hatimu.
Sambut dengan hatimu, sambut Tuhan dengan hatimu, saudaraku. Bersukacita, Yesus telah lahir di hatimu, di kehidupanmu. Iya, beritakanlah kepada seluruh dunia bahwa Yesus Tuhan kita yang luar biasa, yang ajaib telah lahir di hati kita. Haleluya. 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 Praise the Lord. Sembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom juga saudaraku. Shalom Elohim semuanya. Mari kita bersuka cita. Damai sukacita surgawi melingkupi hati kita. Ada damai, haleluya. Ada sukacita. Ada kegembiraan dalam hati kita yang tidak bisa dibatasi oleh situasi keadaan kita. Haleluya, sukacita yang Tuhan berikan, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita anak-anaknya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengikut mempelai Tuhan Yesus Kristus, sudah bercahaya cahaya. Kalau mempelai Tuhan sudah bercahaya, pasti semua anak-anak Tuhan sudah percaya cahaya. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah percaya cahaya berkilau-kilauan, saudaraku ya. Haleluya. Mempelai kan cuma background, saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku, tidak ada bedanya kita di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Seberapa banyak waktumu kau berikan kepada Tuhan, seberapa banyak waktumu engkau berbicara dengan Tuhan, seberapa tinggikah tingkat hubungan yang engkau bangun dengan Tuhan, seberapa besarkah pengenalan engkau secara pribadi dengan Tuhan, dan sudah beberapa kalikah engkau bertemu dengan Tuhan di hadiratnya yang maha kudus. Haleluya, itu yang membedakan kita satu dengan yang lain. Tetapi semuanya sama di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Yang membeda-bedakan itu adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Yang kita pautkan hati kita ini kepada dunia kah, atau kita pautkan hati kita ini kepada Tuhan. Mencari Tuhan siang dan malam dengan tangisan dan air mata, dengan membaca surat cinta-cintanya Tuhan. Kita mencari Tuhan melalui surat cintanya, Bapak Ibu, yang sungguh dahsyat kuasanya, yang sungguh luar biasa kuasanya, efeknya bagi kita, supaya kita mendapatkan hikmat Tuhan, pengertian, kuasa ilahi dari yang maha tinggi. Itu yang membedakan. Waktumu engkau gunakan untuk apa di dunia ini? Di tengah-tengah dunia ini, waktumu engkau gunakan untuk apa? Haleluya, haleluya. Kau gunakan untuk apa waktumu di tengah-tengah dunia ini? Apakah engkau terlalu sibuk berinteraksi di antara sesama manusia sehingga engkau tidak memperdulikan hati Tuhan? Kau sibuk berinteraksi dengan sesama manusia sampai habis waktumu di tengah-tengah dunia ini? Atau engkau sibuk mencari interaksi hubungan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sampai habis waktumu di tengah-tengah dunia ini? Kau mencari Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, shalom. Saudara Lexi Almeida, remember revival begins. Praise, haleluya, praise the Lord. Grace, greeting from Brazil. Dari Brasilio ya. Haleluya, God bless you Brasil. Tuhan Yesus memberkati kota Brasil ya. Halo MG, salam Elohim mempelai ilahi yang cantik hatinya, Elo parasnya mempesona di hadapan Bapa Yahweh, Roh Kudus, Roh kebenaran. Praise the Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Di sini saya mengajak kepada kita untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan, saudaraku ya. Kita lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya ya. Cari waktu saudaraku ya. Serba buru-buru Bapak Ibu ya. Kerja coba gini ada kerja di dunia lain, di dunia nyata. Solari melong-melong. Baik mempelai. Kali katun. So melong-melong. Kadang itu beda, kadang so tasmer di sini itu beda. Kompas live kamera, cepat-cepat ya dia. Disapu, dipoles. Hitungan 1 detik. Kadang juga lipstick terlalu cepat di garis, tagate di gigi saudara. Terakhir mempelai bicara saudara lipstick di sini. Mau dihapus lagi, bahaya. Itu sesuai dengan kecepatan waktu mata angin dunia, saudara. Saudara ingat, bulu mata anti badai, sorotan mata anti badai, sinar mega dahsyat, lipstick anti badai. Oh haleluya. Ya, semuanya anti badai, anti petir. Pokoknya kalau cepat-cepat Bapak Ibu ya, dikejar waktu, so begitu sudah dapat jadi ya. Haleluya. Gerakan cap kilat ini saudaraku ya. Halo shalom. Bucandriana malaikat. Malaikat-malaikatku sudah masuk ini. Bucan Sadaria telah manua. Kristanti, Bucan Titu, Rike, Hendrawati. Haleluya. Shalom semuanya. Bucan Erna, Kristina. Ini ibu-ibu masa kini begitu. Simple, detail, perfect. Dan cap kilat, cap guntur. Saudara semua ya. Cap badak juga. Haleluya. Puji Tuhan. Berdandan cap kilat Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dandan cap kilat 5 menit 10 menit sudah. Pakai baju dandan bedak sudah 5 menit 10 menit. Tat sudah langsung. Mau terserah apa penilaian kamera netizen 3 alam ya, terserah netizen 3 alam terserah penilaian. Halo shalom. Ini banyak dari Brasil. Marcio Arojo. Brasil. Haleluya. Shalom Elohim. Pesanan akhir zaman. Shalom Elohim semuanya. Eva enggak apa-apa mempelai. Penilaian netizen ini gampang saja belakangan ya. Mau nilai bengkok-bengkok ya nilai apa terserah. Baru mereka bahas itu semua. Jadikan mempelai ini bahan lelucon di WhatsApp, di Telegram. Tahu lah ini netizen 3 alam. Netizen 3 alam begitu saudaraku ya. Dorang mau lihat lagi mempelai pet kuping ini ada menghadap ke atas, menghadap ke samping kiri, ke samping kanan. Oh haleluya. Hidung masih 2 lubang atau 3 lubang. Dorang memperhatikan itu saudaraku ya. Ini netizen mata-mata jasmani ini semuanya. Mempelai jari telunjuk, jempol ada menghadap ke depan atau ke atas begini. Dorang memperhatikan itu saudara. Dorang membahas. Baru ya sebagai bahan humor lah lelucon untuk dorang. Supaya dorang tidur nyenyak. Kalau dorang tidak membicarakan mempelai, dorang tidak bisa tidur nyenyak saudara. Ya itu rahasianya ya. Ini netizen ini alam lain, alam nyoto, alam goib ya. Manusia-manusia ini ya, manusia Pluto, Mars, Venus. Berbagai macam-macam jenis manusia ya. Shalom jeruk manis, bucan Nulfa Milfa di Norwegia. Shalom Elohim buffet yang cantik. Selalu cantik matching baju dan topi juga, pribadi yang rendah hati, suka humor, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, bucan dari Norwegia saja tahu mempelai itu adalah pribadi yang rendah hati, yang suka humor, dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Masa made in Indonesia enggak tahu?
Bukan di Norwegia saja, di Amerika Serikat, di Hong Kong, di Australia, Singapura, di Taiwan, di Filipina, belum masuk semua orang. Filipina, Thailand, di Acapulco, di Monde-Monde, semuanya tahu. Dari ujung angin, ujung selatan, utara, semuanya tahu mempelai itu adalah manusia yang rendah hati, saudaraku. Rendah hati, suka humor. Malaysia juga. Jangan lupa Malaysia juga tahu, saudaraku ya. Singapura, di lembah, kampung, kota, semua tahu. Masa di Indonesia, netizen Indonesia cuma bully-bully mempelai hujat-hujat. Oh, kurang ekor dorang, berapa banjir dorang. Netizen Indonesia, cuma ada bully-bully mempelai pe lipstick, mempelai pe gigi, mempelai pe hidung. Hidung ada berapa lubang? 2 atau 3 ini lubang. Talinga ada berapa lubang? 2 apa 3 ini lubang talinga. Netizen 3 alam. Memang yang tukang bahina-hina ini ya. Kalian itu memang, asal kalian itu lain. Dari alam goib semua kalian itu. Makanya kalian itu suka bahina-hina mempelai Tuhan. Karena kalian itu berasal dari alam goib. Berbeda alam kita sayang. Mempelai berasal dari alam sana yang tingkat tinggi. Kalian berasal dari alam goib yang tingkat rendah. Makanya kalian itu suka-suka hina mempelai ya. Bertobat kalian sebelum tenggelam kotamu. Mempelai dulu mau minum susu kuda ini ya. Sobosan susu sapi, susu kuda ini saudara. Habis susu kuda, susu beruang, susu keledai dungu. Terakhir mempelai berhenti di susu keledai dungu. Haleluya. Untuk memperfit tubuh jasmani mempelai ini, mempelai harus minum susu keledai dungu, saudara. Tahu itu susu cap keledai dungu. Malaikat Tuhan suka tawa. Malaikat Tuhan suka tawa semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Harus diminum itu susu keledai dungu, cap dungu, supaya dungu-dungu juga itu keledai dungu bisa mengerti kasihan. Orang itu ada bermanfaat, berfaedah. Karena susunya mereka diminum Bapak Ibu, susu keledai dungu. Haleluya. Kita angka-angka saja itu keledai dungu, biar orang tak angka-angka. Haleluya. James Nah, mempelai mau berbicara tentang nabi palsu, guru palsu. Siapa mereka? Nabi palsu, guru palsu adalah mereka yang menyerukan pakai tanda 666 vaksin di tubuh Anda. Itu nabi-nabi palsu. Baru mempelai angkat suara, ular so masuk. Kamu siapa sih? Haleluya. Baru dia profile hitam lagi seperti kalalawar. Jadi saudaraku, baru mempelai bahas nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Napa DP palsu suka keluar? DP roh kepalsuan ini, nabi-nabi palsu dengan guru-guru palsu ini. So langsung keluar dorang satu-satu. Memang diundang. Ayo. Interaksi semua, pakai nama samaran, mempelai undang. 3 alam, 4 alam, 6 alam. Ayo mempelai Zain. Bagus sikat dengan malaikat Tuhan pada saat ini ya, yang sudah ada masuk room, silakan kalian sikat itu ular-ular yang sudah masuk ya, mempelai bicara terus. So much go on. Let's go. Mempelai dia peduli lagi ya.
apa perkataan ular. Jadi itu bagian daripada malaikat-malaikat Tuhan untuk menghantam itu ular-ular, pukul sampai tacigi lele, pukul mereka sampai mereka mampus. Jangan biarkan mereka bernapas, ha? Bakuar-kuar di kerajaan 1000 tahun, jangan sampai. Itu tugasnya malaikat Tuhan. Buru mereka ya, bukan mereka yang buru kita yang buru mereka sekarang. Nah, jadi mempelai malam ini, karena saat ini panas Bapak Ibu auranya, mempelai bahas nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka cepat tangan, bikin akun baru, cepat bikin akun baru. Banyak yang mau bahas serang ini Bapak Ibu ya. Mempelai sudah tahu duluan sebelum waktu dunia itu bekerja ya. Sebelum waktu dunia itu terjadi, mempelai sudah tahu duluan ini ya. Jadi mereka akan masuk dengan akun-akun palsu semuanya. Hantam mereka Bapak Ibu ya. Tuh giliran malaikat Tuhan. Haleluya. Diundang mereka ya. Tidak ada blokir-memblokir pada malam hari ini. Saya undang 3 alam, 4 alam sekalian diundang ya. Deng alam samar-samar, alam kusu-kusu. Diundang semua kalian ya. Tidak ada diblokir. Karena yang kalian bikin itu semua akun palsu. Pakai nama samaran pula. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu adalah mereka yang menyerukan tanda 666 dalam vaksin cairan. Itu adalah tanda yang menyehatkan, tanda yang membuat engkau panjang umur. Mereka adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba. Yang mereka inginkan adalah uangmu. Mereka tidak pentingkan jiwamu. Mereka juga tidak pentingkan rohmu mau masuk di mana. Yang mereka pentingkan adalah uang. Dan tidak tahukah Anda bahwa, lihat ini, ular di sana, berhentikan live ini. Mereka mau ganggu di jaringan saudaraku ya. Mereka mau hambat ini siaran live ini Bapak Ibu dengan berbagai usaha daripada dunia, roh-roh dunia ya saudaraku. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semoga jaringan lancar. Semoga lampu apapun lancar pada saat ini. Haleluya, 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 amin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka yang mengajarkan bahwa tanda 66 itu tidak berbahaya bagi tubuhmu, bagi imanmu, bagi jiwamu, adalah mereka fix penyesat di akhir zaman ini. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Karena apa? Karena sebelum mereka bersuara di tahun 2000 sampai 2024 ini, mereka adalah bisa dikatakan hamba Tuhan yang memiliki kualitas. Memiliki kualitas, ada yang bernubuat palsu, ada yang bisa menyembuhkan orang entahkah itu betul atau tidak. Ada yang melayani Tuhan dari siang sampai malam, katanya melayani Tuhan. Tahu-tahu mengumpulkan harta di dunia yang sangat banyak. Kekayaannya banyak sekali Bapak Ibu. Dan mereka tidak mau berbagi kasih kepada orang. Nah itu masalahnya. Jikalaupun mereka itu membantu, gereja membantu apa, itu hanya sebagian kecil dari apa yang mereka dapatkan. Kekayaan di dunia inilah. Makanya mereka terbuai dengan roh-roh dunia. Nah sehingga muncullah firman Tuhan nanti pada akhirnya. Bukankah aku Tuhan yang bernubuat? Bukankah aku Tuhan yang melayani engkau siang dan malam? Bukankah aku Tuhan yang menyembuhkan orang? Bukankah aku Tuhan yang melakukan mujizat siang dan malam atas namamu? Ingat loh, atas nama Tuhan. Mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang, bernubuat. Tapi Tuhan sungguh ironis Bapak Ibu ya. Mereka siang malam pelayanan di dunia ini, tapi kan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Wow, amazing. Tapi sayang tinggal di sayang. Sampai di sana Tuhan itu berkata, engkau tidak punya kasih, engkau tidak punya buah-buah roh.
Engkau menyesatkan domba-dombaku, engkau sesungguhnya serigala yang berbulu domba. Ya, hidupmu di dunia hanya menyesatkan orang, hidupmu di dunia hanya menyesatkan umatku, anak-anakku, kata Tuhan. Nah, sampai di sana Tuhan bilang, enyalah kau, hai hamba si pembuat kejahatan. Nah, seperti itu yang terjadi, sungguh ironis. Padahal di tengah-tengah dunia ini kita lihat bagaimana pelayanan mereka luar biasa. Bagaimana mereka melayani atas nama Tuhan. Tapi Tuhan yang melihat motivasi hati manusia. Manusia dengan manusia tidak bisa mendeteksi hatinya hamba-hamba Tuhan ini. Yang palsu atau asli yang mana. Manusia hanya melihat secara fisik. Secara jasmani. Mereka melihat, wow, amazing, pelayanan hamba si A, si B, si C, luar biasa. Tapi motivasi hati, Tuhan yang lihat. Apakah ini hamba pengumpul harta, penikmat dunia, atau hamba yang betul-betul mengasihi, mencintai Tuhan, mencari Tuhan. Ada hubungan yang indah, yang harmonis dengan Tuhan. Atau hamba Tuhan yang hanya sebagai penteori saja, tidak di praktek hidup kosong. Tong kosong bunyi nyaring, apalah gunanya. Nah, jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini Bapak Ibu senantiasa mengajar kepada domba-domba. Kasihan domba-domba ini bodoh Bapak Ibu. Ya, mereka ngikut aja, nurut aja karena mereka sudah terpukau, terpesona dengan pelayanan hamba Tuhan si A, si B, si C. Nah, kalau itu hamba Tuhan si A, si B, si C ini mengatakan tanda itu tidak apa-apa, tanda itu bla 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 bla, tidak apa-apa, terima, baik itu untuk kesehatanmu, tubuhmu, umurmu perpanjang, supaya kau tidak kena virus gini-gini. Mereka langsung percaya, makan mentah-mentah. Karena apa? Tidak ada koneksi Bapak Ibu. Tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi yang intim dengan Tuhan. Tidak ada mereka bertanya dengan Tuhan, apakah tanda itu berbahaya atau tidak. Apakah tanda itu mengakibatkan hukuman kekal bagi roh saya ini atau tidak. Intinya, memakai tanda itu Anda harus membayar harga yang cukup mahal, saudara. Martir di depan mata. Lihat saja 2025 ya. Saat ini mungkin Anda bersuka cita lah, bergembira lah, karena Anda tidak tahu, tidak peka ya, tidak tembus roh. Tapi Tuhan itu adil, semuanya Dia akan menghajar anak-anaknya yang dikasihinya, dicintainya. Anda bukan siang malam memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Jangan Anda terputar, Tuhan, Tuhan tuh. Tuhan dipanggil jadi hantu. Tipis bukan? Tuhan, Tuhan tuh. Nah, Anda berhati-hati kalau Anda anak Tuhan ekselen, Anda pasti akan berpuasa, berdoa, menyembah Tuhan, cari tahu. Masuk dalam hadirat Tuhan, cari tahu. Apa ini ke depan Tuhan yang akan terjadi? Apa artinya? Tanda ini apa? Di mana tanda ini? Saya sebelum tanda itu diberlakukan 2 tahun sebelum itu, saya sudah dapat penglihatan yang luar biasa Bapak Ibu. Itu di dinding, mimpi di dinding itu seperti layar lebar Bapak Ibu, film lebar. Saya melihat bagaimana itu aktivitas setan itu meminum darah-darah manusia. Awalnya saya melihat itu manusia sangat banyak Bapak Ibu, bermiliar-miliar Bapak Ibu mereka. Pada saat mereka berhadapan dengan alat setan seperti ekskavator, seperti alat ekskavator itu Bapak Ibu, tapi dia bukan alat ekskavator. Dia bentuknya lain Bapak Ibu. Jadi saya tahu alat-alat ekskavator itu bentuk-bentuknya saya tahu karena saudara saya kan kontraktor di sana ya Bapak Ibu. Saudara jasmani saya kontraktor di sana. Jadi saya tahu bentuk alat-alat ekskavator itu. Nah, kalau alat-alat setan itu bukan seperti itu saudaraku. Dia seperti lubang besar, seperti lorong. Jadi lubang besar itu menghisap
manusia-manusia itu berjuta-juta ya masuk di lubang alat ekskavator itu. Jadi di depan alat itu manusia-manusia itu berubah jadi babi putih itu loh, babi Hong Kong. Jadi telanjang semua ya, manusia-manusia itu telanjang, tidak ada yang pakai baju. Jadi pas di depan alatnya iblis itu, manusia itu berubah jadi babi. Jadi apa arti penglihatan mimpi mempelai itu pada waktu itu ya? Iblis-iblis ini, setan-setan ini yang memakan daging manusia, meminum darah manusia. Karena saya melihat Lucifer itu pakai jubah yang serba hitam, terus seperti jubah itu seperti apa itu film-film anu itu ya, vampir tinggi begini Bapak Ibu jubahnya itu. Lucifer sendiri itu yang saya lihat duduk dengan gelas yang begini bulat begini, kristal kayaknya gelasnya itu. Dia sedang menunggu darah-darah manusia yang sedang diproses di alat itu Bapak Ibu. Jadi alat itu memproses manusia. Manusia itu tanpa sadar semuanya dengan sukacita mereka. Dengan sukacita mereka lari ke alat itu Bapak Ibu ya. Mereka lari ke alat yang kayak seperti terowongan. Ada alat itu hitam, lubang. Nah, jadi manusia banyak sekali langsung masuk di alat itu. Berubah mereka di depan alat iblis itu. Berubah manusia-manusia itu menjadi babi. Babi Hong Kong itu loh, babi putih. Nah, mereka masuk di situ dalam keadaan tertawa, dalam keadaan Dracula ya, vampir. Ya, manusia-manusia tanpa sadar mereka masuk di alat itu karena kebodohannya manusia itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini ular masuk semua ya, karena saya undang mereka dari 3 alam, alam goib juga ada semua, setan, jin, ada semua mereka di sini ya. Jadi kepanasan semua mereka ya, karena uang. Mereka ini kejar uang. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, sistem Dajjal ini nyawa dijual. Nyawa manusia dijual Bapak Ibu ya. Bisnisnya setan ini nyawa manusia loh dijual, bukan nyawanya ayam, nyawanya kambing, nyawanya manusia, tapi nyawanya manusia. Bukannya nyawa hewan-hewan yang dijual, sapi, kerbau, babi, ayam, tapi nyawanya manusia saudara dijual, dijadikan ladang bisnis. Nah, tapi mereka, kalian tidak akan luput daripada hukuman Bapakku yang di surga. Kalian bisa berkata-kata di sini ya. Ya, kasih tunjuk gigimu, kasih tunjuk jidatmu, kasih tunjuk dengkulmu, kasih tunjuk jagoan preman-premanmu di sini. Ketik-ketik saja sembarang. Nanti tinggal tunggu besok, minggu depan, bulan depan tenggelam semua kotamu. Atau tidak, tak bakar rumahmu, tak bakar semua keluargamu. Haleluya. Jadi seperti itu saudaraku ya, karena mereka lawan dengan alam Bapak Ibu. Ucapan setiap nubuatan terjadi ya dan amin, waktu Tuhan yang bekerja. Haleluya. Lawan-lawan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, dapat api kau. Haleluya. Tunjukkanlah pesonamu. Tunjukkanlah ekspresimu. Engkau iblis, setan, silakan komen sini. Tidak ada blokir-blokiran pada malam hari ini. Kita terbuka saja. Haleluya, ini 3 alam berbicara ya, 3 alam. Alam ilahi, alam goib, setan, jin, semua datang. Setan-setan iblis ya, dari kamu pe Lucifer, setan putar, setan terputar-putar sampai kamu pe pion-pion, kamu pe gasing-gasingnya, kamu pe kerunyuk-kerunyuk semua. DP panglima setan ke, pimpinan setan masuk semua sini, diundang. Bakonin kamu di situ. Besok DP sama terbalam, don tiru-tiru sudah bakar rompi rumah. Tunjukkanlah keangkuhanmu, tunjukkanlah kebolehanmu setan putar. Dari DP panglima, DP setan putar sampai DP pion-pion, DP kerunyuk-kerunyuk yang banyak mulu, tong kosong bunyi nyaring, datang semua sini. Haleluya. Tidak ada mau diblokir, tidak ada. Kamu dibebaskan, kamu bak keluar-keluar di sini. Khusus ini malam saja. Besok mempelai live, salah bicara langsung blokir, tong sampah. Tong sampah tempatmu, masuk sampah tempatmu karena sangat kotor. Pikiranmu kotor, hatimu kotor, jemari-jemarimu kotor. Langsung tong sampah. Malam ini tidak. Ya, jadi kalian dipersilakan ya, ular-ular, setan putar, keturunan ular beludak, ahli-ahli kitab silakan, ahli-ahli Farisi yang pakai batang otak ular, tidak pakai iman, silakan komen ya.
Haleluya. Bapakku yang di surga. Haleluya. Glory. Haleluya. Wow, indah sekali pujian ini, saudaraku. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Lagu ini nge-fly bang kalau dengar lagu ini ya. Selingan dulu kita menyembah Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana mungkin dapat aku lupakan. Hai, mana mungkin dapat aku lupakan. Waktu Natal di desa. Wow, amazing, Natal di desa. Natal di kampung sayang. Di samping gereja. Wow. Berdua kita bercanda. Wow, ada kenangan. Waktu di kampung berdua bercanda di samping gereja. Gereja tua lagi sayang. Sunyi senyap. Oh, haleluya. Kita bernyanyi-nyanyi di malam Natal. Ada yang punya kenangan di masa muda? Oma suka tawa, curiga ini Oma ini. Oma cantik suka tawa ini. Oma cantik suka kasih stiker. Ada Oma kenangan di gereja tua ini. Kenangan malam Natal di gereja tua. Halo, Chan Yunilius. Shalom Elohim mempelai terkasih, Teresa dan kesayangan Bapak Yahweh. Bufeku sayang. Kenangan di kampung halaman. Andai suatu saat dapat terulang lagi. Andai suatu saat dapat terulang lagi. Luar biasa. Kenangan Natal di desa. Malam kudus, sunyi senyap. Asik. Malam kudus sunyi senyap. Memuji bersama. Ini saudara Ken. Jeruk, halo Bucan, jeruk manis. Setuju dengan buffet. Biarkan mereka masuk apapun agamanya. Haleluya.
Mungkin di sini mereka di zaman untuk bertobat. Haleluya, amin. Pada Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kini kau di mana? Sayang, tinggal sayang. Lama sudah tak kujumpa. Lama sudah tak kujumpa. Kenangan Natal sudah di depan mata. Natal telah tiba, damai di hati, bersuka cita selalu, haleluya. Bersama Natal di desa. Oh, bersama Natal di desa. Haleluya. Puji Tuhan. Mulia bagi Raja. Oh, haleluya. Selamat atas bumi anak Allah lahir. Haleluya. Kalian bangsa Oh, biar sampai puas mengejek. Nanti Taylor sendiri juga ular. Namanya ular. Sampai puas orang mengejek, menghina. Nanti Taylor juga sendiri. Ular. Begitu ular pekerja. Cahaya apa itu sih? Kata saudara Absolut. Ini cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Halo malaikatku metanoia, shalom Elohim. Bunda Fei mempelai yang terekselen di hati Bapa Yahweh, shalom. Shalom juga malaikatku. Biar saja kau bilang kambing congek ke, onta keledai liar ke. Lama-lama kau saya sunat kau 3 kali kau di situ berkotobat, ha? Dasar nih kambing congek. Masuk lagi ular. Haleluya. Buta matamu tidak melihat ini cahaya kemuliaan Tuhan. Hah? Kau bak komen-komen di situ lagi kau. Belum mempelai bahas pekerjaannya si ular, kau so duluan masuk. Bak komen-komen so panas duluan kau. Dasar ular. Haleluya. Mau suka kau dapat sunat? Hah? Mau suka kau dapat sunat 3 kali? Lapis 3. Dikasih sisa sedikit saja. Haleluya. Supaya kau bertobat, ha? Hah? Kau bertobat, ha? Kau jadi manusia yang alim? Hah? Haleluya. Mau diracik dulu pangoni ini ya, mau dirakit ulang dulu pangoni ini ya. So teler ngoni pe kalakuan yang ngoni pe iman ya. Mau diracik pangoni ya. Haleluya. Lu mempelai bahas, lu suka penasaran ini ular. Haleluya. Santai saja kita bahas ini malam ya. Belum mempelai bahas secara masuk di area panas. Orang suka panasan ini ular belum. Haleluya. Haleluya. Apalagi ini ular. Coba keluarkan cahaya tanpa sentuh screen. Apa sentuh screen apa? Sentuh screen apa ini? Kau bilang sentuh screen apa? Screen apa? Screen food? Nggak ada sentuh-sentuh screen food. Apa yang disentuh? Nggak ada yang disentuh. Ini jarak pegang kamera 5 cm. Mau disentuh apa? Screen apa? Ular. Gimana sih cara pemikiranmu ular? Apa ini bahasa sentuh-sentuh? Apa ini screen? Jarak tangan. Tunggu ya mempelai shooting ya. Baru mempelai kasih tunjung ya. Mempelai nanti kasih tunjung.
ini mempelai pakai dua handphone, mempelai kas tunjuk nanti screen apa ngana kas tunjuk screen apa kasiang. Ular masih teler ini ya, banilai. Samarang orang banilai-nilai. Ba komen-komen ndak malu ini ular. Tunggu mempelai ada atur posisi kamera supaya nanti mempelai kas tunjuk ya. Kamu lihat ini jarak tangan dengan kamera ya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Ini langsung ya. Jadi tidak kaleng-kaleng ini mempelai langsung tunjukkan. Mereka pikir lagi nih ular, so tidak ada lagi so tadiam kan sudah fitnah dunia. Lampu disco tidak terbukti, lampu sorot tidak terbukti, kunang-kunang lampu Natal tidak terbukti. Nah ini mereka lagi tuduh screen scoot apa sentuh-sentuh screen. Nah jadi mempelai tunjukkan di sini video ini yang barusan dibuat ya saudaraku. Supaya terbuka kasihan ini ular pe otak dan isi kepala ya. Karena seular semua no balingkar-lingkar di batang otak. Di mana lagi ini ini foto ini galeri. So begini emak-emak ini ya bang. Seperti ini. Ini dari samping saudara. Yang tuduhan ular ini screen apa? Jangan sentuh screen ini jarak antara tangan dengan kamera tidak menyentuh layar kamera. Ada jarak saudara. Lihat nih. Lihat ini. Ini barusan ya dari samping yang mempelai ambil tadi videonya. Sudah jelas? Sudah jelas ya cahaya yang memancar. Nah, kita putar lagu saudaraku. Jadi tuduhan iblis langsung dipatahkan Bapak Ibu ya. Apa yang mereka tuduhkan selama ini amatlah tidak benar saudaraku. Haleluya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Haleluya. Harus pintar, tapi hatinya tulus seperti merpati. Iya, saudara Pedro ular beludak nggak punya cahaya, makanya kepanasan dengan cahaya mempelai. Iya kan? Nah mereka, tunggu saya ambil lagi video dari supaya meyakinkan ini mata ular ya. Ini kan gunanya kamera 2 ini supaya membuktikan ya, nih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu, contoh deh, buat video di rumah kalau Bapak Ibu memiliki cahaya. Katanya Bapak Ibu anak-anak Tuhan. Sudah punya cahaya berarti Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dengan hatimu buktikan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Punya kesaksian hidup berjalan dengan Tuhan pasti ada dong. Masa anak-anak Tuhan tidak punya kesaksian hidup berjalan dengan Tuhan? Nih, bersinar-sinar tubuh roh kita. Nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nih. Haleluya. Gelap ya, gelap ini Bapak Ibu ya. Gelap ini saudaraku. Nih. Luar biasa ya cahaya kemuliaan Tuhan. Bersinar. Bersinar menerangi ya ruangan yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini di tangan ini ada kuasa Bapak Ibu. Di tangan anak-anak Tuhan ada kuasa. Haleluya. Dalam perkataan pun ada kuasa. Di tangan ada kuasa. Dalam perkataan ada kuasa ya dan amin. Nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Sangat indah bukan cahaya kemuliaan Tuhan. Keluar sampai berapa warna Bapak Ibu? Di tangan saya keluar sampai berapa warna ya? Di tangan anak-anak Tuhan. Ini tidak menyentuh layar saudara, tidak menyentuh layar kamera. Ada jarak. Manusia cahaya seperti ini saudaraku. Manusia penduduk kerajaan 1000 tahun damai. Iya. Ia mempelai cahayanya sama dulu saya bercahaya. Putih bergerak-gerak sangat indah, haleluya. Kata malaikatku. Sangat indah bukan cahaya kemuliaan Tuhan. Sampai berapa cahaya saudaraku? Haleluya. Penduduk kerajaan 1000 tahun. Ular. Kita juga tiap kenal pangana. Ngana so bilang maaf. Aku nggak mau berteman dengan penyesat. Langana so tersesat. Mana mau juga saya berteman dengan yang so tersesat. Penyesat juga paling ada nggak pengikut yang Anda sesatkan. Kau tunjukkan cahayamu seperti ini. Haleluya. Kau manusia cahaya atau manusia buram? Manusia dengan aura yang gelap. Haleluya. Tidak mau dia berteman dengan mempelai. Emangnya mempelai mau juga berteman dengan kau? Ular. Sorry lah ya. Mempelai mau berteman dengan sesama manusia cahaya saudaraku. Kita itu pilih-pilih saudaraku. Mana mau kita berteman dengan ular sekarang? Sorry ya. Ajak lagi. Bu Hei, ayo debat Bu. Jangan banyak cincong. Debat di mana? Dunia goib. Cincong banyak bulu saja. Debat tong kosong bunyi nyaring semua. Baru yang di situ DP penghuni, so ular, so kadal, buaya buntung, buaya darat, buaya laut, coba gabung situ semua. Debat apa? Apa judulnya dulu? Debat apa? Mau debat apa? Dunia goib. Nggak ada di situ mempelai dunia goib. Kalian saja baku debat dunia goib.
Undang semua itu jin putih, jin hitam, jin kelelawar. Aduh, kasihan. Sorry lah ya. Nanti teman tak usah. Ngoni bilang penyesat mempelai, penyesat juga ngoni. Mempelai bilang penyesat juga ngoni. Ngoni so banyak sekali bahasa sesatkan manusia. Bakal kasih bodoh manusia. So banyak. Yang ngoni sesatkan nah. Bagaya-gaya lagi nih ular. Dasar keledai. Keledai buntung. Belum lagi DP status di dunia. Buaya darat. Haleluya. Mana mau mempelai juga Bataman. Haleluya. Mempelai itu Bataman dengan malaikat-malaikat Tuhan say. Sorry lah ya. Haleluya. Mempelai cahaya indah begini. Bataman yang ular kadang buntung. Apalagi buaya. No. Lihat no. Ini bukan sentuh layar ini. Ini ada jarak antara layar dengan tangan. Ada jarak ya. Nih, untuk tutup ular, pemulu ya, keturunan ular beludak ini yang pakai logika harus begini. Mereka harus lihat loh. Oh iya betul pale. Panggil tim IT Fufu-Fafa. Tim IT dulu. Bang, tim IT ini semua masuk penjara semua DP tim IT. Panggil dulu, balacak. Oh lacak. Oh dia masuk di logika ini. Ini sinar apa ini? Sinar Fufu-Fafa. Fafa Fufu-Fafa. Ikan fufu sadap digoreng, sadap dibikin sambal, sadap dimakan pakai terasi. Haleluya. Cek ini. Ini tidak bahas screen shoot, tidak bahas apa tadi orang bilang itu si ular tadi itu masuk. Buffet jangan sentuh itu. Apa itu screen apa umpet yang mengerti juga. Ini umpet kasih bukti ya. Umpet tidak sentuh layar. Ya. Apalagi nggak bilang ini. Mempelai di sorga mempelai. Halunya Yohanes, nganape halu di mana ngape halu? Pasti nganape halu di bawah nganape halu. Kalau mempelai halu di atas, nganape halu di bawah? Hah? Nganape halu akan di bawah nganape bahalu? Di pinggir pantai angin sepoi-sepoi dengan gemoy-gemoy. Itu nganape halu? Mempelai halu di atas bukan di bawah. Haleluya. Nah ini, haleluya. Tadi apa mau debat apa? Debat apa? Dunia jin, setan putar? Dunia goib atau apa? Mau bahas apa? Debat apa? Planet Mars? Pluto? Sini mempelai sapu ngonepe ular-ular di situ. Ngonepe ular logika sampai bengkok. Nanti mempelai sapu ngonepe ular logika bengkok di situ ngoni. Habis live tutup live sakit kepala semuanya. Tinggal panggil tukang pijat. Antara dua ngoni panggil tukang pijat urat leher dengan apa? Minum paramek, sakit kepala. Iya no. Mempelai Tuhan Yesus, sorga yang kudus. Ngana kira sorga di mana ini? Ngana kira sorga di neraka? Yang ada setan jin, yang ada pemuas nafsu di sana. Itu bukan sorga itu, yang ada pemuas nafsu itu neraka itu. Ngana pikir di neraka? Kalau di neraka ngana di servis. No itu dah di servis dengan Pak Didi ngana. Banyak artis di sana di neraka DP tanpa ya. Di servis ngana dengan seks. Itu neraka itu. Kalau surgamu itu banyak seks semua itu neraka itu. Kalau surganya Tuhan itu kudus ya. Kalau banyak seks itu surganya Pak Didi itu loh. Mana masuk di surganya Pak Didi. Semua artis masuk di situ. Sadap kata orang bilang. Sadap sampai sudah bisa berjalan. Ngana rasa itu, ngana rasa. Ngana rasa itu Ngana rasa itu surganya. Ngana mau masuk surganya Tuhan atau surganya dunia? Surganya dunia itu seks hawa nafsu. Pi masuk di situ ngana rasa sampai tidak bisa berjalan ngana. Mau apa mau? Bilang no terus terang, ular. Surganya Tuhan itu kudus, tak bercacat.
Iya. Jadi mempelai Yesus Kristus di Yerusalem baru kan, 1000 tahun damai kan? Iya, benar apa enggak? Iya, benar. Benar sekali. Nanti mempelai baca begitu baru mereka percaya dengan ekspresi yang full. Benar sekali. Kasihan aku ini, kasihan. Tunjukkan datanya Ibu Fei. Kehapangan dari sensus pendudukan atau dari perbankan. Mau ambil kita data, kasihan saudara Ens. Kalau nggak dari perbankan boleh juga kita mau kasih. Supaya nggak kirim doi pak kita banyak-banyak. Nggak bukan siapa-siapa nggak mau minta kita data pribadi. Tadi baru bilang teman. Sekarang mau minta data. Haleluya. Haleluya. Bukan, surganya Tuhan itu nyata, real dan amin. Bukan halunya Yohanes. Nganape halu, nganape halu. Ini saudara saudara siapa ini? Saudara apa ini? Baru ngape nama saya menyamar. Nganape data pribadi saja palsu semua ini. Siapa saudara di rumah? Siapa di rumah? Haleluya. Oh, dia mau ingin tunjukkan Bu Fei, tanda di dahi, di jidatmu. Iyo. Mempelai mau tanya dulu, saudara Kens, kenapa tanda dahi di jidat itu apa? Ular, naga, monyet, atau apa? Kalau mempelai kan tanda salib atau T, bercahaya cahaya. Itu tanda materai ilahi di dahi. Ini apa ya? Ini kan dahi tuh. Ini kan bercahaya cahaya kan? Nih. Ini tanda ilahi di dahi. Nih keringatan coba. Padahal suasananya sangat dingin ya, tapi keringatan saudaraku. Karena mempelai main 3 alam ya. Nih. Nih tanda materai ilahi di dahi. Mempelai tunjukkan ya supaya adanya perbedaan. Tunggu mempelai buka dulu nih topi. Dilap dulu keringat, saudaraku, panas ya. Padahal sangat adem ini Bapak Ibu, di sini sangat adem. Mempelai pakai AC, tapi lihat ini keringat kan. Oh, karena mempelai juga pakai jaket juga ya, main 3 alam lagi. Jadi tak tambah keringat. Jadi anak-anak dunia ini perbedaannya ya. Bunda mau kasih tahu. Anak-anak dunia materainya di sini muncul barcode 666, tidak ada cahaya ilahi. Atau di sini munculnya mereka kalau mau pergi masuk darah, bayar apa semua, naik kereta api atau apa, mereka scan dahi Bapak Ibu. Nah, jadi ada muncul di sini kode mereka, barcode itu membaca cahaya muka mereka yang sudah buram, yang redup, itu muncul barcode dunia. Nah, dulunya mereka pakai handphone, munculnya di Bluetooth, di apa, ada muncul kan barcode-nya itu, ada kode-kodenya, saudara. Nah, kalau anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga, Bapak Yahweh, tidak ada itu. Kalau kita scan dimanapun, kita layarnya putih, tidak tembus, Bapak Ibu ya, tidak tembus sistem ular, tidak tembus sistem ular. Pokoknya dilacak di apapun, nama kita putih semua Bapak Ibu ya, putih. Baik itu di kantor-kantor, di perbankan, dimanapun. Tidak bisa dilacak oleh sistem dunia atau alat dunia. Karena di tubuh kita ini masih DNA ilahi murni saudaraku. Ya, nah ini Bapak Ibu, materai ilahi di dahi sangat bernyala-nyala. Jadi jangan salah. Guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu mengatakan tidak ada materai ilahi, tidak ada materai. Materai-materai itu tidak ada. Di dunia ini tidak ada, itu hanya bersifat roh. Bersifat istilahnya hanya seperti apa ya, bagi mereka itu yang mereka katakan
Tanda itu hanya ada dalam pikiran, hanya ada dalam halusinasinya manusia. Di dunia lain hanya ada dalam pikiran. Nah, mereka tidak tahu Bapak Ibu, tanda ilahi sudah ada, yaitu materai ilahi T atau salib. Itu ada di kitab Wahyu. Semuanya. Jadi kalau yang sudah pakai tanda materai ilahi seperti ini, bercahaya itu tidak akan tersentuh oleh murka Tuhan, tidak akan disentuh oleh malaikat maut pada akhir zaman ketika mereka bertugas di bumi ini. Karena Tuhan sendiri sudah pesan kepada malaikat maut itu, jangan sentuh mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang teraniaya pada angkatan yang pertama. Mereka semuanya sudah mati tanpa mereka sadari. Nah, seperti itu. Ini rahasia besar saudaraku ya. Dan orang-orang yang ada materai T atau materai salib, materai ilahi di dahi, mereka sangat tersiksa melihat dosa-dosa umat manusia yang manusia itu lakukan di depan mata mereka. Ya, manusia ini kan suka baterek. Habis melakukan zina, melakukan apa, ya mereka siksa pasangannya, mereka maki-maki segala rupa. Sangat tersiksa Bapak Ibu melihat dosa-dosa tingkah-tingkah manusia ini di muka bumi ini. Sangat. Ya. Sangat indah Bapak Ibu materai ilahi ini di dahi, bercahaya seperti ini. Kalau Anda punya materai dunia, Anda memiliki materai di dunia, Anda juga bisa masuk di scan dunia. Pasti data Anda lengkap di situ, dan Anda akan masuk di setiap lorong-lorong pemerintahan dunia, kereta api, di bandara. Itu semuanya pakai sistem scan wajah. Dan scan itu bisa melacak dimanapun Anda berada, Anda berjalan, aktivitas Anda, makan minum Anda bisa dilacak. Anda habis bertransaksi apa. Karena di depan tampak tanda 666 itu, manusia tidak bisa bertransaksi, jual beli. Itu sudah ada dalam kitab Wahyu 13 simbolnya. Nah, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu mengaburkan semuanya. Mereka bilang itu tidak ada, hanya ada di pikiran saja manusia. Dan itu tidak terjadi. Karena mereka mau menyesatkan lebih banyak lagi. Supaya umat-umat Tuhan yang bodoh ini, yang blow on kasihan cuma ikut apa kata mereka, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini, mereka akan ikut Bapak Ibu sampai tubuhnya binasa. Tubuhnya habis. Ya, semuanya itu setan ambil dari ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Kan ditandai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kaya, miskin, hamba, merdeka atau tidak, semuanya ditandai. Anda mau ikut sistem Dajjal, sistem dunia, sistem Dajjalia. Rupanya sistem Dajjalia ini, makanya mereka bilang apa? Tidak punya agama. ISIS itu tidak punya agama. Rupanya perpaduan antara Katolik dengan Muslim Bapak Ibu. Sistem Dajjalia ini ya. Saya baru tahu kemarin dibuka oleh King of the Kings. Karena mereka jahat sekali kan sistemnya. Potong kepala orang itu, leher itu. Nggak ada pakai rasa kemanusiaan, rasa kasih, nggak ada. Pokoknya ngeri sekali ke depan itu. Kalau ISIS itu so turun, Anda baku lawan dengan ISIS. Punya keberanian lah Anda sebagai manusia. Kan mereka tidak punya agama. Tapi itu rupanya perpaduan itu Bapak Ibu. Makanya mereka dibilang mereka tidak punya agama. Karena apa? Agen setan nomor 1 itu Bapak Ibu. Agen iblis. Tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih. Itulah dibilang banyak kematian martir anak-anak Tuhan. Jadi pada saat orang beribadah, ya di situ mereka datang. Haleluya. Ngeri Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah pesankan bagi anak-anakku, malaikat maut, setan iblis, jangan sentuh, jangan korek. Yang sudah ada materai ilahi di dahi ini loh. Kita kan sudah mati. Ya, kita sudah mati beberapa kali. Dibunuh Bapak Ibu. Kalau saya dibunuh beberapa kali dengan cara yang sadis. Tapi saya hidup oleh karena kasih Tuhan, cinta Tuhan. Haleluya. Ini ya, jelas ya, materai ilahi benar-benar nyata. Bukan hanya ada di pikiran,
pelajaran di teologi ya, di apapun juga secara jasmani, secara batang otak ular itu yang di kitab Wahyu itu ya mereka katakan itu secara simbolis semuanya serba simbolis, tidak ada yang fakta, tidak ada yang real, yang nyata, nggak ada. Itu kan namanya kan sekolah logika, batang otak, ular yang dipakai mati-matian, ular batang otaknya yang diperas. Jadi iman kan nggak jalan ya kalau sudah dipelajari semua seperti itu ya, mereka akan patok seperti itu semuanya, nggak ada yang nyata, yang real. Tapi ketika saya masuk di alam roh ya, ketika saya masuk di alam roh sangat berbeda, sangat jauh sekali berbeda apa yang saya ketahui di sekolah teologi ya dengan apa yang real antara alam surga, alam dunia, alam abu-abu. Lebih dahsyat, lebih luar biasa saudaraku. Jadi kalau di sekolah teologi itu hanya terbatas memang pakai batang otak ular, makanya itu tembuslah di ahli-ahli kitab, ahli Taurat. Tapi ya makanya mereka nggak tahu apa-apa tentang tanda ini Bapak Ibu. Makanya semua mereka berkumandang pakai tanda 66 triple six itu untuk kesehatan. Terus mereka bilang jadilah rakyat yang baik, rakyat yang tunduk kepada pemerintah. Memangnya saya tidak tunduk kepada pemerintah? Bahkan saya lebih menghormati pemerintah. Saya sangat menghormati presiden, saya sangat menghormati menteri-menteri kabinet, sampai Pak RT, Pak RW. Gimana Anda bilang tidak menghormati pemerintah? Tapi saya tidak tunduk kepada sistem Dajjal. Itu saja saudara. Karena saya dari dimensi lain, ngapain saya tunduk kepada pemerintah dunia yang sistemnya sistem Dajjal, yang membawa kita kepada kematian. Saya dari awal sudah berkuar-kuar melarang tanda itu berjalan di negeri Nusantaraku ini. Saya katakan kan baik di status dimanapun, di YouTube saya, di video-video, tapi sudah dihapus Bapak Ibu. Facebook saya itu diblokir beberapa kali. Karena saya berkumandang di situ, jaga rajamu, jaga garda-garda depanmu. Garda depan itu siapa? Dokter, TNI, Polri, polisi. Itu yang duluan dihantam oleh setan sistem Dajjal ini. Itu lumpuh saudara, negara itu lumpuh. Tinggal rakyat emak-emak yang pakai daster ini yang berjuang. Kasihan. Orang sakit mau cari, mau pergi supaya DP hilang rasa sakit, mau pergi kalau tekana apa, so tidak ada dokter, so tidak ada semua. Lihat itu jatuh semua, pada mendinggoi semua kan, mati tiba-tiba semua kan. Dari 4 tahun lalu loh, 5 tahun lalu saya berseru-seru, ingat garda depan. Siapa garda depan? TNI, Polri, polisi, dokter, itu yang duluan dorang hantam duluan Bapak Ibu. Supaya apa? Negara itu lumpuh. Saya kasih tahu begitu, enggak ada yang percaya saya, cuma dorang yang gila. Haleluya. Sekarang manusia gila-gila semua. Bukankah saya ini manusia yang baik, berfaedah, bermanfaat, berguna bagi manusia untuk menyelamatkan nyawamu loh. Baru bilang lagi fitnah saya gila uang. Kalian yang gila uang. Kalau saya gila uang, saya sudah kaya raya sekarang. Saya saja melayani Tuhan, terbang semua saya harta. Gimana sih? Nyawa saja saya terbang terus sampai nyawa. Anda lagi fitnah saya terus. Dunia memang dunia blow on ya, bodoh, tidak tahu apa-apa. Anda lihat ini, Anda baru menyesal kan? Menyesal sekarang, tidak ada gunanya. Anda punya darah semuanya sudah dihancurkan, gimana sih? Kan tidak tahu berhubungan dengan siapa ini. Berhubungan dengan dimensi lain. Anak buahnya, anggotanya semuanya ya. Percaya seperti ini, yang setia ya, yang ikut dia percaya seperti ini. Ya. Saya untuk memberitahukan ini ya, sistem Dajjalia ini, nyawa saya beberapa kali melayang. Penuh ancaman saya hidup Bapak Ibu. Untung ada Tuhan Yesus.
yang Mbak ungsikan saya, saudaraku, yang menolong saya, yang melarikan saya. Nyawa saya di ujung tanduk, saudara. Mereka pikir saya takut mati. Kasih mati saya, tabla lima bumi. Ya, saya biji matanya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan Yesus Kristus Bapa Sorgawi. Kamu korek, kamu sentuh. Kalau kamu mau berkati dia, oke. Tapi jangan sentuh lagi. Mau kasih mati, mau siksa, mau solimi lagi. Tabla lima dunia ini. Kalau kamu disentuh, mau martir-martir di situ, mau dianti dari apa-apa, aku tanya di alam roh. Kalian anak kesayangan Bapa Sorgawi, anak Tuhan Yesus, anak kesayangan Tuhan Yesus, biji mata Tuhan atau tidak? Kalau Anda bukan anak kesayangan Tuhan Yesus sudah kasih saja. Korek saja, sentuh dia. Mau kalian mau buat apa, sentuh dia. Ya belum diproses. Gimana sih? Kalau saya kan diproses. Diproses berapa kali saya? Mati berapa kali, hitung secara dunia. 26 kali saya mati. Dibunuh secara sadis. Kalau Anda disuruh baku tanya di alam roh, Tuhan bilang sudah. Iblis, korek dia. Mana mau bikin bubur nado kek, mau acak-acak kek, bikin acar, bikin apa, terserah. Lihat dia, lihat imannya. Betul-betul tidak imannya sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah serahkan Anda kepada setan gimana? Habis Anda jadi bubur manado Anda. Jadi emping Anda, ditoki-toki penyok. Anda tidak tahu tuh permainan alam roh dengan alam dunia nyata. Berbeda, sayang. Kalau Anda sudah diserahkan ke tangan iblis, habis Anda, penyok-penyok, bonyok-bonyok Anda. Jadi nggak usah saling menghakimi, nggak usah semuanya adil. Kalau Anda masih hidup senang-senang saat ini, ya puji Tuhan, praise the Lord, tunggu DP tahun depan, martir. Kan tiba-tiba datang waktunya, di situ baru ditahu iman Anda. Mau menyangkal nama Tuhan atau tidak, kalau nyawa sudah di ujung tanduk. Ya, saya 26 kali loh, dibunuh secara sadis, tapi saya masih tetap hidup. Bekas-bekasnya itu ada semua, tikaman, segala macam. Menjaga kekudusan hidup, nyawa melayang, saudara. Anda sanggup duduk di kursi saya? Panas, saudara. Panas kursi saya ini, saudara. Anda lagi manja mulu di situ. Nanya. Bahas-bahas lagi saya, menyor-menyor sampai molor-molor bibir mulut Anda. Dia tahu Anda hidup itu najis. So-soan bahas saya untuk menaikkan rating Anda, untuk menaikkan harga diri Anda, supaya orang bilang Anda itu suci kudus. Anda tidak tahu saya ini dari alam sono. Beda alam kita, sayang. Makanya rosa ini tidak bisa diterima di dunia. Rosa ini bercahaya. Haleluya. Saya pun kalau berjalan di dunia nyata, saudara, mau di pasar ke, di pertokoan, mau baku dapat di mana pun dengan orang rogo sukmo, dengan ilmu kebatinan, mereka bilang saya ini terbang, malayang sayang. Dan roh saya ini sangat bercahaya-cahaya. Setan itu nego. Apa setan bilang? Cukup menyangkal satu kali saja nama Tuhan Yesus, Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus, maka cahaya itu di dalam tubuh saya ini akan keluar. Cukup satu kali loh menyangkal, keluar itu Roh Kudus, roh kebenaran itu akan keluar. Terus roh kebenaran ini, apa musuhnya yang terberat di akhir zaman ini, saudara? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti guru-guru domba, menyamar seperti gembala-gembala domba, padahal mereka serigala yang sangat buas yang menjual Anda kepada setan dajjal itu. Haleluya. Paham sampai sini? Paham? Haleluya. Haleluya. Nih, setan iblis kan ini. Si CRM ini, saudara ini kan, biarkan dia keluar-keluar di situ ya. Anda lihat tuh keluar-keluarnya. Anda katanya beriman pada Yesus, kok nggak berani tegak racun mau? Suruh dia ini minum itu racun tikus.
Pintar-pintar. Mujan Erna. Balas kau dulu minum tuh racun tikus. Kau hidup atau mati kau di situ. Racun tikus itu loh. Setan itu apa ya? Tantang. Kayak Tuhan Yesus dulu kan ditantang, kalau engkau anak Allah, cobalah terjun dari gunung ini. Terjun dari gunung ini, kan ada malaikat-malaikatmu yang akan menantang engkau. Tuhan bilang, "Nyala kau iblis dari hadapanku. Jangan kau uji-uji imanku." Langsung gitu. Tasport itu ular pe hati. Ya. Uji-uji, tantang anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri saja setan bilang, "Coba, engkau kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, coba terjun dari atas gunung ini. Kan ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menantang engkau." Suruh aja tuh setan iblis terjun dari atas gunung. Pakai tubuh jasmani manusia kote ancur-ancur. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan harus pintar. Setan goda begitu, pergi kau setan, kau minum kau. Dasar ular. Ular begitu. Kalau kau anak Tuhan beriman, minum itu racun. Setan, kau duluan minum itu racun. Kalau kau tiap mati ya, baru saya ikut baik minum itu racun. Harus pintar-pintar anak Tuhan. Setan begitu. Menantang iman pakai firman Tuhan, lancar mereka ngomong pakai firman Tuhan untuk menjebak. Langsung bilang, "Nya kau setan dari hadapanku. Nyala." Goda-goda. Cantik, kau begini cantik. Ayo makan dinner yuk, saya bayar 1 M. Nyala kau setan. Dinner kan malam bayar 1 M. Dinner apaan tuh? Setannya langsung takut, terbirit-birit. Galak juga nih tante. "Bu, minta maaf bu, galak juga bu." Nyala kau setan. Dasar setan iblis. Gitu. Langsung DP setan pe ekor langsung tak masuk ke dalam. "Ibu cantik, maukah dinner malam ini saya kasih Lamborghini?" Nyala kau setan. Galak juga ibu ini. Haleluya. Mau dikasih doi, dikasih mau baby Benz, Mercedes, dia mengamu no. Memang ibu gila, memang ibu. Nya kau setan. Mau tidak lari tak birit-birit, DP ekor langsung tak masuk sayang. Tuh setan langsung tak masuk, langsung ciut DP nyali. Jangan mencobai aku anak Tuhan. Hanyalah kau. Jangan kau coba-cobai aku. Haleluya. "Bu, bolehkah ngopi-ngopi bu? Ibu mau apa? Berlian, emas? Tak belikan." Hanyalah kau setan. Takut kan? Langsung DP ekor masuk ke dalam menjulur Bapak Ibu. Memangnya aku ini manusia apa? Cewek matre apa? Tidak sama semua cewek matre. Haleluya. Aku tidak bisa dibeli dengan uang, dengan apapun di dunia ini. Aku sangat berharga di mata Tuhan. Aku biji matanya Tuhan. Hanya kau setan. DP ekor langsung balingkar-lingkar. Galak juga ini ibu ini. Perasaan ibu ini harus biar saja. Saya kan cuma butuh makan minum untuk pelayanan di dunia ini dan melihat orang-orang susah. Kenapa kau tidak senang kau setan denganku? Hanya kau setan. Takut nanti setan. Tunggu saja dia pasti kabur kalau Buve mulai menyanyi menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Milva, saya kan bukan hamba uang, bukan gila uang. Saya cuma butuh makan minum dan menolong orang-orang susah yang butuh makan minum. Jangan goda saya dengan uang. Haleluya. Saya bukan hamba mata duitan. Haleluya. Langsung orang ekor tak masuk semua saudaraku. Orang bilang, "Mari Jo, orang pulang ke alam kita." Ular. Ular bilang, "Mari Jo, orang pulang ke alam habitatnya kita. Di sana juga banyak kita orang pemangsa. Ini galak ini rupanya ini. Belum dikasih minum obat dia, belum dikasih minum obat jinak."
Haleluya. Nah seperti itu, tak ular. Langsung dia bilang, tidak usah jo korek-korek dia. Dia itu ayam saki. Haleluya. Kayak apa? Mau ayam saki kek, bebek saki kek. Kita mempelai Tuhan, jaga kekudusan hidup, kebenaran hidup. Kamu kira kita iman harga diri ini bisa dibeli dengan uang, ha? Baby Benz, baby bonds, ha? Semua tenggelam di becek-becek. Ayolah kau setan. Haleluya. Orang belum tahu ini ya. Orang belum tahu ini berhadapan dengan siapa ini ya. Belum tahu. Iya. Pas ular badengar mempelai Soba bilang begitu langsung, maaf Bu, rupanya ibu ini galak juga. Kabur deh kita. Kabur deh. Kabur aja lu. Aku anak Tuhan, aku anak raja. Haleluya. Belum tahu dorang ah? Belum tahu dorang ah? Kenapa mempelai sampai percaya begini? Karena mempelai menjaga kekudusan dan kebenaran hidup. Tante, ibu, bukankah saya ini ganteng? Ganteng apaan? Ganteng apaan? Cuma jasmani doang, ganteng apaan? Bangga-bangga ganteng jasmani apaan? Habis operasi di Korea. Hatinya tidak gagah, hatinya tidak cantik. Ngapain? Haleluya. Tidak takut Tuhan, doyan bikin dosa. Ngapain? Haleluya. Kenapa tante teh suka, ibu teh suka? Memang tante suka. Kayak apa? Begitu kalau bicara dengan ular. Jangan ditanggapi, diladeni. Ular ya ular. Haleluya. 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 Mempelai percobaan ini, godaan ini banyak sekali saudaraku. Dinner 1 jam sudah dapat 1 M. Dinner 1 jam dapat Lamborghini, dapat emas, berlian, banyak sekali tawaran dunia saudara untuk menjatuhkan saya. Orang belum tahu. Nyalah kau setan dari hadapanku, ha? Nyalah kau. Ngapain aku kalau di dunia ini kaya raya, mati, langsung mati tubuh, kalah, inna ilaihi raji'un, rib, neraka lagi tempatku. Ngapain hidup seperti itu? Sia-sia. Banyak orang yang jual diri, jual harga diri, jual iman, hanya gara-gara mamun. Lihat saja di pertandingan iman. Mereka belum berjuang sudah kalah duluan saudaraku. Karena apa? Setan itu datang menghakimi, mendakwa, mengintimidasi. Roh penurut, daging lemah. Apa yang setan intimidasi kepada manusia? Dagingmu saudara. Kau berbuat dosa, zina, setan tahu semua. Itu yang dia intimidasi siang malam kepada dirimu saudara. Ingat ini baik-baik, makanya jaga kekudusan hidup. Kalau engkau berjalan di dunia ini, engkau sudah menjaga kekudusan hidupmu, tetapi di dunia ini banyak yang menjebak engkau. Engkau dipaksa melakukan hubungan intim, engkau dijebak dengan berbagai-bagai alasan tanpa sepengetahuanmu, itu di luar kekuasaanmu. Tuhan ada di situ dan melihat. Seperti itu saja hukum dunia Bapak Ibu. Kau jaga kekudusan hidup, takut Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Tapi kalau dunia menjebak dengan segala tipu dayanya, kau tidak tahu seperti dibawa seperti domba ke tengah-tengah serigala, engkau dicabik-cabik, engkau dibuat ini dan dibuat itu, dan engkau difitnah juga, dihina. Siapa yang salah? Ada Tuhan, ada Tuhan pembela kita saudara. Tidak usah andalkan manusia yang membela kita. Tidak usah juga andalkan hukum-hukum dunia yang membela kita. Belum tentu hukum dunia itu membela kita. Kalau saingan kita itu banyak uang, banyak apa? Hukum dunia bisa ditutupi dengan uang.
Bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Pakai hukum surga. Itu yang paling asik, saudaraku. Kalau hukum surga dipakai, Tuhan cambuk sampai di tulang-tulang bataria. Kehidupan saya ini tidak ada yang saya tutupi, saudaraku. Tuh, mempelai mau buka dulu ini ya, supaya dapat ini mutiara ini gagah toh. Cuma tak tutup dia ini mutiara. Tebak, mutiara sungai kah, laut kah, asli kah atau palsu? Intermezzo saudaraku, iklan ya sesaat. Panas saudaraku ya, berkeringat. Main 3 alam ini. Bapak Ibu tidak punya duit, tidak punya uang, keluarkan skill. Bikin kue kah, bikin makanan kah, dijual. Jangan jual diri. Mempelai ajari ya, untuk kecantikan hati kita, apalagi sebagai wanita. Jagalah kehormatan diri kita, walaupun nyawa kita ini melayang, saudaraku. Seperti itu. Jagalah kehormatan. Jagalah kehormatan diri, Bapak Ibu. Mereka fitnah saya langsung viral, padahal saya dibawa oleh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Wadahnya itu di muka bumi ini yang dipakai, Bapak Ibu. Ya, dia inkarnasinya Yesus Christ 2000 tahun yang lalu itu ya, Aditya Nugrahanto itu, Bapak Ibu. Dan cara untuk menemukan mempelainya itu ya, dia hanya lihat saja yang mana di mana rohnya dia itu berada. Itu saja, Bapak Ibu ya. Di situ letaknya. Manusia tidak tahu tuh. Dan manusia kan banyak tertipu. Ibu Fe so menikah, so punya anak 3. Kok jadi mempelai Kristus? Tuhan Yesus itu kan bujangan, 33 tahun dia mati. Ya 33 tahun juga dia muncul di Alfa dan Omega, di tengah-tengah dunia, dan memperkenalkan bahwa akulah dia. Saudara tidak tembus roh, ya buta roh no. Nggak tahu kan? Bu Fe kan kaum hina kehormatan yang mana yang lagi? Iya, memang saya hina sayang. Saya hina, sehina-hinanya saya, bahina-hina saya. Aduh, ini orang ini sombong sekali, haleluya. Sampai dunia, manusia-manusia dunia ini punya nggak cahaya seperti ini, saudaraku? Kau jangan menghakimi saya, saudaraku ya. Memang saya ya menyamar di dunia ini sebagai manusia yang hina, dihina-hina orang, dihina-hina manusia. Tapi Tuhan mengangkat derajatku. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tersolimi di dunia ini. Bercahaya sayang. Kau tidak lihat ini? Sangat cantik. Diperebutkan 2 dunia. Diperebutkan antara dunia 77 dan 66. Coba. Nah. Terhina di dunia diangkat Tuhan. Kau iri ya padaku ya? Kau iri padaku karena kau tidak bisa ngapa-ngapain. Haleluya. Haleluya. Kehormatan, kekudusan hidup harus dijaga, saudaraku ya. Jangan suka berzina. Jangan suka mengkhianati pasanganmu. Jangan suka main selingkuh. Jangan suka main seks sebelum waktumu. Banyak itu cewek-cewek yang belum menikah. Aduh, minta ampun, melebihi dari orang yang sudah menikah. Permainan mereka. Banyak, saudaraku, tidak takut Tuhan mereka. Banyak yang suami-suami selingkuh. Banyak yang istri-istri selingkuh. Jaga kekudusan hidup, saudaraku. Itu saja supaya engkau sinar-sinar percaya cahaya. Apapun fitnah dunia,
Jangan dengarkan, namanya juga dunia, roh dunia. Roh papan dusta, roh penipu, roh tukang selingkuh, roh jina. Semuanya ada sama mereka. Jadi jangan dengarkan saudaraku. Kita kan manusia cahaya di room 1000 tahun. Hanya malam ini saja ya, ular, saya kasih berkuar-kuar waktumu malam ini. Besok tidak ada lagi waktumu, langsung diblokir, buang tong sampah, dibakar. Karena jari jemari kotor, hati kotor, pikiran kotor, busuk semuanya. Akhirnya mata menjadi gelap. Jadi, sambung yang tadi Bapak Ibu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu adalah musuh terbesar mempelai Roh Kudus, roh kebenaran di akhir zaman ini. Mereka adalah penyanjung tanda 666, agen daripada duniawi ini yang sangat menyanjung tinggi 3 sudut barcode dengan pembayaran alat tunggal tunai digital yang akan dipakai seluruh dunia untuk membayar sebagai transaksi tubuh yang sah di masa depan dengan pelacakan wajah dan data di Anda sudah ada di bank sentralnya setan Dajjal 666. Jadi kalau Anda tidak tunduk kepada sistem mereka, mereka hanya tekan tombol on atau off, Anda langsung mati. Mereka akan tahu apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, sehingga mereka mainkan di frekuensi yang tidak Anda ketahui. Jikalau mereka menambah frekuensi itu, Anda langsung is dead, pindah alam saudaraku. Ingat, nyawa Anda sudah ada di sini. Menyangkut urat nadi Anda, nyawa Anda 666 sudah ada tertulis di sini saudara. Nyawa Anda sudah serahkan kepada Lucifera yang sudah pakai tanda ini cair. Sudah ada muncul kode di sini. Kode di sini kalau kita materai ilahi T atau salib, Anda barcode 3 sudut dunia 6666 dihantam di tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan pengajaran dimensi roh dan kebenaran untuk kebaikan Anda, untuk keselamatan tubuh jiwa Anda tanpa memandang suku, ras, dan bangsa, tanpa memandang agama apapun di dunia ini. Karena aku mencintai kalian dari sejak penciptaanmu, dari awal sampai akhir. Rohku Alfa dan Omega yang mengajari engkau supaya menjadi manusia yang pintar, yang beriman sungguh-sungguh, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertarungan dimulai antara tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Jikalau engkau sudah terlanjur memakai tanda itu, bayarlah martir untuk imanmu, berpuasalah, berdoalah, sujudlah sungguh-sungguh, dan bertobatlah dari segala kejahatan dan dosa-dosamu. Ingat, dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih di tanganku, akan aku ubahkan menjadi putih. Dosamu yang sehitam-hitamnya yang kau lakukan karena engkau kalah tubuh. Tubuhmu suka melakukan dosa di dalam darah dan daging, tetapi rohmu bisa aku selamatkan di sini. Karena aku pemegang kekuasaan yang bisa menyelamatkan rohmu, baik jiwamu, baik tubuhmu, kata rohku Alfa dan Omega, yang saat ini sedang berbicara kepada Anda, kepada you yang mau mendengarkan suara kebenaran dari berita sorga. Bersukacitalah kalian yang mau mendengarkan suara kebenaran ini dari alam ilahi. Berjaga-jagalah, berdoalah, sebab para pembenci, para pezina, pesundal yang tidak suka dengan roh kebenaran ini akan menghujat dan menghina suara kebenaran 01 dari dunia keilahian. Tetapi kepada anak-anakku yang setia mengasihi aku, mencintai aku, dan mengikuti aku, suaraku mereka akan mengenali siapa gembala domba yang rela menyerahkan nyawanya, yang rela menyerahkan apapun demi domba-dombanya, supaya domba-domba itu terselamatkan. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, tetapi itulah mereka, domba-domba yang setia, yang aku temui di akhir zamanku, kata rohku Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega.
Aku sudah berada di tengah-tengah dunia ini, dan Rohku senantiasa bersuara sampai pada saat ini. Ketika Roh ada di tengah-tengah dunia ini, Rohku akan mencari wadahku di tengah-tengah dunia ini. Roh yang mencari wadahku di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang dinamakan dengan mempelaiku yang tercantik, terekselen di antara mempelai yang cantik dan paling cantik. Siapa dia? Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan suaraku ini. Tetapi mereka yang tidak mau mendengarkan suaraku, biarkan mereka. Mereka ditentukan untuk binasa. Mereka ditentukan untuk diselamatkan pada waktunya dengan kematian martir. Dan mereka akan kulihat menangka atas namanya, atau malah menyangkal namaku, menyangkal kuatku di tengah-tengah dunia ini. Waktu yang akan membuktikannya. Waktu berjalan seperti biasa. Hanya yang berubah adalah sistem peraturan-peraturan dunia ini. Ketika hari kemurkaanku itu datang kepada dunia, maka aku akan berpaling muka daripada kalian. Hai manusia-manusia yang fasik, yang angkuh hati, yang tidak punya belas kasihan kepada sesamamu manusia, yang tidak memperhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin di sekelilingmu, yang menutup mata pada mereka yang susah, yang membutuhkan pertolongan tanganmu. Pada hari kemurkaanku datang menimpa dunia ini, ketika kalian memanggil-manggil namaku, yang jelas aku akan berpaling muka daripada mereka manusia-manusia yang fasik, yang suka melakukan dosa, yang tidak takut kepada hukum-hukum kudusku, yang menginjak-injak pelataran maha kudusku, yang menghina-hina pekerjaanku di muka dunia ini. Apakah kalian tidak mengenali dia mempelaiku yang tercantik, terekselen di antara para mempelaiku yang cantik dan terekselen? Dialah yang terpilih, karena dialah yang paling menderita di antara para mempelai-mempelaiku. Menderitanya di dalam kebenaran, tersiksanya di dalam kebenaran. Susraja, haleluya, yang mulia, ku angkat tanganku. Haleluya. Ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lah Yesus, tinggikan Yesus. Lah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Haleluya. Yang mulia, ku angkat tanganku Tuhan. Kuasa Tuhan turun tangan atasku, menghakimi bumi ini. Kau kupuja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.